Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Jualan Malam tadi di dalam artinya nomor 17251065 dari Teknik Fisika. Nah, teman-teman, sekarang di semester ini kita akan bahas lagi soal komputasi gitu ya, tentang pemrograman. Nah, sekarang pembahasannya adalah tentang regresi linear inversion atau regresi regresi linear gitu ya. Inversi regresi linear. Yang dimana kita ini memiliki 5 step. Di antaranya adalah teman-teman adalah yang pasti kita harus import library-nya gitu ya. Saya misalnya kayak sampai atau autoclip. Yang kedua, kita bisa convert data. Sorry, kita input data dulu ya. Input data, habis itu kita plot datanya gitu. Nah, yang ketiga, baru kita data yang udah kita input tadi, kita masukkan ke array gitu ya. Jadi kita masukkan ke array. Nah, yang keempat adalah baru setelah kita input data, terus data yang udah kita convert ke array, baru setelah itu kita bisa masukkan matriksnya, gitu. Vektor dan juga matriks G-nya gitu. Dan yang terakhir, yang kelima ini teman-teman. Nah, yang kelima, kita baru bisa finding solusi dari M itu sendiri. Dimana kan untuk mencari inversi modeling atau model inversi adalah dengan M sama dengan G transpose G inversi itu dikali G transpose kali D gitu. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke codingan. Yang pertama tuh kita tahu adalah yang pertama untuk import library-nya teman-teman. Import library. Oke, yang pertama kita import library. Yang pertama saya ada import file plus entry. Makanya teman-teman terserah ya mau nulisnya apa dulu, import numpy atau import network itu terserah. Provide as pd import not select network import network import as healthy ya. Nah, oke. Nah, tadi kan baru step pertama yaitu import library gitu ya. Network library. Oke. Nah, yang kedua, kita bisa apa? Yang kedua adalah kita input data. Berarti kita input data yang dari soal atau data teman-teman yang itu juga, maka kita input ke dalam ini gitu. Baru nanti bisa dihitung. Kalau misalnya nggak diinput, bisa diapain? Kayak kita instant code. Ya. Terus kita input datanya. Datanya adalah em, data SDM aja ya. Pas namanya nilai X baiknya. Di sini karena nilai X-nya itu nilai X-nya kan sebentar, sebentar. Oh iya, oke. Nilai X itu segini. Segini. 0,6 terus 0,8 delapan terus 1,0. Dan yang terakhir kita punya 6 data. Yang terakhir 1,2. Oke. Nah, terus masukin nilai Y-nya, nilai Y yang kita punya. Gitu ya. Kita punya nilai Y-nya itu nilai 8, terus 4, kemudian 8,8, terus 8,6, 8,5, dan terakhir 8,7. 6 ya, 8,0, 4, 8,8, 6, 5, dan 7.
dengan data. Oke. Kita udah masukin input datanya. Nah, untuk membuat dia tabel, kita menggunakan apa, teman? Ya, betul. Kita menggunakan pandas. Gitu. Jadi, langsung aja kita menggunakan pandas. Data pertanyaan. Hasilnya terserah satunya atau duanya. Misalnya teman-teman mau data underscore satu atau data underscore contoh gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Kalian bisa ubah apa aja gitu. Kalian bisa ubah namanya. Tapi nanti setelahnya itu seperti ini. Kita harus mengerti yang di atas gitu. Biar apa? Biar nanti tabelnya muncul. Kayak gitu teman-teman. Nah ini karena saya pengennya data underscore satu. Pakai saya nyusul data keluar satu aja. Ini menggunakan masih panda ya. Data file. Karena untuk buat dia sebuah frame atau membuat dia sabel kan mesin panda saya itu pakai panda data frame gitu ya, data frame. Nah itu kita masukkan dari data ini teman, dari data ini gitu. Itu juga iya karena belum di show gitu. Sorry sorry, oh ini udah nih ya datanya ini nilai X-nya ketemu ya, ada 6 data di sini 0,2 sampai 1,2, terus nilai ini itu 8,0, terus 8 yang terakhir 8,7 gitu. Nah, ini kan baru input data. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita plot datanya. Kita percaya dengan seperti ini. Plot. Nah, terus kita plotnya pakai apa gitu, tuh? Nah, kita plotnya di sini adalah menggunakan scatter, gitu ya. Scatter. Kemudian kita nilai X-nya dengan nilai X ya. Nilai X ya. X-nya gede, ingat. Karena nanti kita nggak boleh salah. Kalau salah nanti bakal beda gitu. Kalau kita dikit ya bakal beda. Ini nilai Y. Kita punya lagi eh warnanya color ya, aku mau warna merah, saya mau warna merah aja. Terus marker, markernya kita buat ya saja. Oke. Ini untuk plotnya ya, data satu plot ya. Kenapa data satu plot gitu, karena ini kan data saya adalah tulisannya data satu gitu. Kalau misalnya tentang data, kalau data linear ya udah berarti penting data linear gitu. Dan di sini nanti di sini juga ngikutin data underscore linear gitu. Nah, biar dia ada gitu ya, maksudnya eh, muncul, kita buat dia juga autoclick gitu ya, di auto title title, tulis datanya, data, terus font size atau font size itu mau berapa tebel gitu ya. Ini 15 ini. Terus ini ada font weight, font weightnya ketebalan ya, ketebalan dari tulisan itu sendiri kita buat bold aja. Oke. Nah, terus nanti di sini ada view label, label gitu ya. Tadi udah kita plot dulu deh. Biar teman-teman bisa nunjukin gitu ya. Sama kayak gini. Cara kayak gini. Kan ini masih nggak jelas gitu ya teman-teman. Datanya. Tuh. Jadi sana ada nilai Y, nilai X-nya gitu. Nah, teman-teman bisa ngubah nilai Y atau nilai X ini dengan
dengan PLT available, PLT stable. Kita copy aja. Oke. Nah, ini stable, PLT stable. Ini kita mau nilai X ya, nilai X-nya teman, terus font size-nya lebih kecil aja, minus 10. Nah, tetap bold. Terus ini nilai, nilai ini ya teman. Konteksnya kita ikutin 10. Kalau aja ini tetap bold ya. Oke. Oh ya, sudah teman. Ini kita bisa lihat di sini ya nilai X dan nilai ini ya sudah ada, eh, sudah sudah ada tulisannya gitu ya, nilai X dan nilai ini gitu. Oh maaf ini, ini saya salah ya. Oh, lupa. Oke. Ya label. Nah, terus data. Di sini kita membuat data jelas ya. Kalau data kita ganti aja menggunakan data linear, data inversi linear. Oke, data inversi linear. Dan sekarang saya mau juga dia ini tuh grid. Jadi ada garis-garisnya gitu. Oke, nggak usah. Oke. Nah, sekarang step 2 kita sudah. Terus yang ketiga. Tuh, yang ketiga apa namanya? Tuh, yang ketiga adalah kita convert datanya ke array gitu. Setelah kita sudah input datanya, upload datanya, maka kita ubah datanya ini jadi array. Supaya apa? Supaya nanti bisa kita generate vector B gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman atau kita nggak menginput datanya atau nggak mengconvert, nggak mengubah data itu ke array, maka nanti kita nggak bisa menggunakan vektor D untuk mendapatkan matriks C. Vektor T itu kita nggak bisa dapetin karena step yang itu kita butuh convert, convert data. Nah, ini kita convert juga. Oke, kita convert data ke array, maka convert data ke array-nya contoh ya, kita pakai X, NP apa namanya? Ya betul, NP array. Array. Nah, terus kita tulis data. Nah, ini juga tergantung ya teman-teman. Misalnya teman-teman kan ini data satu saya. Kan misalnya saya data satu. Gitu. Karena ini X berarti nilai X kan. Nilai X. Dot reshape. Nah, reshape ini apa teman-teman? Nah, reshape ini adalah buat nanti dia transpose gitu. Ya. X dan P array data satu nilai X gitu. Nilai X sama X gitu. Kalau Y berarti ya udah. Tapi nanti sini nilai ya kan itu tinggal diubah gitu aja kan. Nah, gitu. Misal kita print, kan, kita print. Mungkin ada apa kita nanti dia X ya. Tadi misal print di sini oke. Yang kedua ya, oke. Oke, oke. Nah, langsung aja kita oke. Dan di sini ada yang salah ya. Yang salah
ini salah ya, D-nya D gede, yang kecil ya. Kenapa? Tadi kita buat D gede, nah di sini kan D ini kecil. Kalau teman-teman bisa di sini Y gede juga boleh, cuman di sini harus Y gede. Jadi kita buat 6. Kan ada ya di sini, bagian sini ada array-nya. Nah, sekarang array-nya sudah kan. Sekarang selanjutnya apa? Baru setelah kita udah datanya kita convert ke array, baru kita bisa mendapatkan vektor vektor D-nya tersebut tersedia ini. Langsung aja kita buat generate generate uh, vektor D. Vektor D itu apa? Vektor D itu dari rumus yang tadi gitu. Kan ada rumusnya untuk mendapatkan M, ada sama dengan D transpose kali D. Nah, D ini itu dari sini. Kalau dikali matriks. Nah, untuk mendapatkan vektor D ini, kita harus ubah D ini itu sendiri ya. Nah, D ini apa teman-teman? Oke, jadi D-nya itu adalah dari Y-nya itu sendiri. Nah, dari rumus radiasi linear itu sendiri gitu. D sama dengan Y, atau Y sama dengan D itu sendiri. Jadi nanti langsung aja tulis D sama dengan Y, copy. Jadi biar langsung D ke copy data-data dari Y ini sendiri. Data-data dari Y ini nanti langsung copy. Gitu. Bisa juga mau ditulis manual, cuma kan lama ya. Jadi langsung di copy aja. Biar biar cepat ya. Itu habis itu kita butuh data juga ya. Dan datanya kita buat dan data kan kita ada deadline ya. Dengan beli itu dulu. Jadi para yang parameter. Parameternya apa? Parameternya kan ada dua ya. Yang pertama short, gitu. Sama ringan, sama intercept sendiri. Nah, untuk mendapatkan matriks G ini. Nah, matriks G ini itu kan n data dikali n parameter ya. Oke. Jadi makanya kita tulis sini kita buat um, kita buat hashtag gitu ya. Matriks kernel G. Nah, tadi n data betul. N data dikali n parameter. Nah, ini Y gede. Nah, untuk membuat dia nol semua berarti kan fungsi yang kita gunakan itu MP zero sih, teman-teman. MP zeros. Nah, di sini adalah data, data, terus n para, gitu. Ini parameternya gitu. Dan ini seperti bakalan dua parameter, dua, terus MP zeros standar. Dan langsung aja. Nah, kita pakai oke for in range. Ini apa dari datanya itu sendiri tadi. Nah, jadi kita buat G ini dari I ke 0. Oke. Nah, kenapa? Ya kan dari uh, Python itu sendiri 0 itu adalah 1. Oke. Jadi sampai 0. Oke. Itu juga yang penting. Terus kita ada lagi. Ini adalah ini G. Ini lagi lanjutin aja 1 kok. Ini I sama 1. Apa nanti di sini langsung 1 aja. Nah, langsung aja kita print tuh kan. Print, print, uh, print D ya. Nah, tadi kan berarti D. D. Terus kita print G dulu. Dan kita print G. Kenapa G besar? Ya, karena ini G ya. G nya kita tulisnya G besar. Kalau misalnya G nya kecil, tulisnya berarti nanti di sini
G kecil juga gitu. Nah, itu udah dapat ya matriks apa dari udah konvert dari general vektor D-nya sama matriks D-nya gitu. Ini udah dapat ya. Karena kan rumusnya adalah B dari radius linear itu sendiri rumusnya adalah Y sebenarnya A tambah B kali X gitu ya. Nah ini D-nya atau Y-nya terus G-nya G-nya yang kita dapat atau X-nya nanti bakal jadi X gitu. Nah terus setelah step ketiga ini kita mau ngapain gitu. Oh sorry ini step 4 ya. Step, step 4. Nah baru setelah kita udah tadi udah otak-atik kita udah input data datanya kita udah survei terus kita generate vektor B sama vektor Y. Nah sekarang adalah kita baru nyari finding solusi dari kita mencari solusi dari problem sendiri gitu. Maka step kelima adalah menemukan solusi finding solution. Finding solution. Nah, dari sini finding solution maksudnya gimana kalau kita nanti ada M itu sendiri terus residual error itu errornya and then ada lagi random hanya terus ada hasilnya di mana misalnya udah fungsi dari sana ya NP enak so dengan algebra jadi terus ada lagi list ya list square square mana list square nya itu kan nanti dia G terus G R nah terus ini ada parameternya tadi sudah intercept oke di sini slotnya kita plot aja kenapa plot ya karena nanti dia koma-komaan gitu ya. Maka nanti ya kita plot aja tuh satu ini nol karena dari satu oke terus ini juga plot karena nanti munculnya akan plot gitu teman-teman. Ini kita munculin error ya jadi plotnya residual residual sendiri kita main S terus equivalent residual kalau misalnya residualnya itu lebih besar daripada nol nol situ kita buat lagi di checkout nanti data yang telah perhitungan nanti di sini G M nah, untuk apa dan untuk respon lagi teman-teman nah terus kita plot deh kita plot datanya teman-teman gimana kan plot datanya kreatif plot plot X nya dulu atau mana plot X nya dulu XD terus RS nah ini maksudnya adalah square gitu loh square ini kan merahnya itu kotak dan square loh tuh terus ada marker size-nya marker size-nya ukurannya coba 10 ya kalau apa coba bagi lagi label terus buat labelnya sama dengan top sama top data yang itu kan bisa maksudnya data kan data yang diukur gitu
pakai size 10, terus labelnya chat data, kita copy aja. Ini plot text, terus ini kita nanti apa, date halfway ya, kita upload version. Terus ini kita mau dia warnanya biru ya. Cara saya kita kecilin di 7 7 aja. Nah, karena ini adalah sebuah garis, maka line. Nah, itu labelnya kita bukan sahabat data, tapi kita kenapa ke folder itu? Nah, karena datanya sudah dihitung gitu. Untuk pendapat yang baru. Itu kita ada grafik total, kita buat video ya. Grafik total, trennya adalah eh, tipping data point using strike five, using strike five. Itu belum bebas dulu ya. Sekarang kita lihat. Ini ada October, Octobernya dari sini October. Ini apa selama pakai daun aja, kita pakai di sini pakai label situ label boleh proses segini baru pakai kalau untuk mendapatkan nama-namanya. Nah, terus yang sekarang adalah aku mau saya mau dia itu nanti di sini ada kayak namanya gitu, kita errornya ya, maka nanti kita tulis dengan menggunakan text dengan fp terus di selanjutnya kita gunakan kata belakang terakhir. Oke, terus kita tambah, terus ini ada intercept ya, ada intercept internet itu kita buat yang punya sama juga ya, intercept ya sudah di sini. Terus error dari error ini di gitu, gitu. Kita mau dia kata apa saja ya. Nah, terus kita udah buat ke kecil lagi, terus buat ke dia menunjukkan apa, koordinat dari nanti eh, koordinat dari apa sih namanya, koordinat errornya gitu kan. Jadi sini kan sebenarnya berarti nanti di bagian bawah gitu, ini bagian bawah sini akan gitu. Nah, terus sini kalau kita dari start tadi error slotnya kan nanti di sini ya, kita masukin aja situ font size-nya. Tentunya terserah konsepnya mau berapa gitu ya, ini mau 10 aja, dan 10 aja. Terus kita buat transparan
from from New York to text. Ya, text, vertikal, vertikal lighting. Kalau hanya kita boleh di berapa? Bawah. Terus horizontal. Tuh, tuh panelnya. Dia di sana. Tapi horizontal, horizontal lighting, yang lightingnya situ kita buat dia di kanan. Tapi ah, ya, kita buat begini. So, kita buat maksudnya buat colornya gitu ya. Terus colornya kita mau dia buat kecil aja, kecil situ. Nah, so, kita buat edge color, kita buat edge color itu ini. Terus buat style box style sebenarnya. Box style lah, sorry, box style lah. Kita buat itu kan dia maunya kotak ya. Kita buat dia kotak, box style kita buat dia kotak, kita buat dia round, buat dia round kotak. Kita balik lagi ini. Nah, kalau ini lagi sini, jadi itu baru kita show, kita show. Nah, kita udah dapat foto versi benernya, kita tabel gitu ya. Terus terus dari array-nya udah dapat ya datanya, terus array-nya berapa gitu. Ini ada yang selalu in array, array, ada yang paling penting. Ini salah ya. Gimana maksudnya? Ya, kita coba lagi. Nah, udah ada ya, semua udah ada ya. Ini udah ada ya, ini udah ketahuan garisnya itu calculated, garisnya segini berarti ya. Terus ada set datanya, kita buat kayaknya gede banget ya, gede banget. Oke, kita buat sekitar satu. Oke, nah ini garis lurusnya atau straight line-nya kayak begini ya. Dia menunjukkan di antara datanya ini garis lurus yang benar-benar lurus gitu. Oke, teman mungkin itu aja
Itu aja video kita kali ini. Dan nanti ini kan dari soal, ini datanya dari soal ya. Nah, belum kita nanti datanya nanti kita buat lagi, kita masukin data yang benar-benar real gitu teman. Oke, jangan lupa subscribe gitu ya. Dan sampai jumpa di part 2 atau dua. Karena nanti part 2 kita akan bahas data yang benar-benar real gitu. Kita ngambil dari mana, terus datanya itu seperti apa gitu. Oke, teman. Bye bye.